netizen. Ini tanggal 1 Juli 2024 di San Francisco jam 4 pagi ya. Ada kehuru-haraan apa? Ini reactionnya ya. Reaction, explanation, and clarification. Nggak diedit-edit, nggak dipotong-potong, nggak dilebihin, nggak dikurangin, oke? Okay? Masih loading guys, jam 4 pagi loh. Nah gue yang babi. Tunggu ya guys, lagi meresapi momen ini gitu loh. Dibilang pengen barbar, pengen ya guys, tapi buat apa gitu kan. Momen yang sekarang ini terjadi itu I have to own it ya kan, karena aku ya kan. Sedikit curhat ya guys. Flashback pertama kali aku main Instagram ya kan, gara-gara Nikita Mirzani ya kan. Aku bikin skincare, bikin reseller segala macem, dan ya ujung-ujungnya berantem ya kan sama Nikita. Aku harus flashback dulu karena ke momen-momen yang apa terjadi sekarang kan. Kalau misalnya aku bilang ya, aku harus bisa honest gitu. Kenapa bisa sampai kalian nonton aku? Karena ya ini aku apa adanya gitu kan ya. Mau lebih, mau kurang, mau jelek, mau barbar, mau lonte kek, mau kulit koper kek atau apa, this is who I am. Gak ada satupun yang aku kurang-kurangi, lebih-lebihi, atau apa pretending gitu, acting gitu, nggak ada. Settingan pun nggak ya kan. Kalau ini drama gitu loh atau sinetron mungkin bisa cut terus remake it lagi. Apa yang aku omongin ini nggak bisa salah satu pun aku take back ya kan. Jadi permasalahan kita is already happen ya kan. Udah terjadi juga, nggak bisa dibalikin lagi. Sama Fitri sudah terjadi, nggak bisa dibalikin lagi ya. Sama Isa pun sama, udah terjadi, nggak bisa di repair ya, nggak bisa jadi teman lagi, nggak bisa nggak bisa rewind gitu, nggak bisa kayak press the button cancel live terus ulang lagi, nggak bisa. Nothing that can momennya nggak bisa terulang lagi gitu. Udah momen situ. Jadi aku tidak bisa menyalahkan orang lain, aku cuma bisa take ownership ya kan. Take ownership, dan aku bisanya kok introspeksi diri ya kan. Kok bisa sampai segini sih gitu kan. Kok bisa sih gue berantem sama Nikita Mirzani gitu loh ya kan. Dari bisnis jadi sampai berantem gitu kan. Kok bisa sama Fitri Sahuteru, kok bisa yang tadinya nggak kenal sampai berantem gitu kan. Kok bisa gitu kan. Sama Isa, kok tadinya temen kok bisa jadi begini, kok bisa gitu kan. Sama geng botol ya. Aku nggak kenal geng botol, cuman hangout sekali terus bisa sampai ke barbar ini, kok bisa. Sama siapa lagi yang heboh-heboh, Juli
Juli sih sebenarnya nggak begitu heboh sih, ya, biasa aja gitu loh ya. So maybe the problem is me. Kenapa? Ya karena aku pertemanan kalau misalnya sama Nikita mungkin cuman kenal sebentar, sama si Isa mungkin kenal setahun lebih ya kan, sama Juli 2 kali ketemuan, sama Geng Botol sekali, sama Gaby 2 kali 3 kali kayaknya ketemu ya. Maybe the problem is me ya, bukan maybe lagi, emang masalahnya itu ada di titik aku, karena makanya terjadi karena ada aku kan. Kalau misalnya nggak ada aku ya nggak mungkin sampai di titik ini ya kan, nggak sampai apa sekacau ini ya kan. Bisa aja misunderstanding. I move I move I move I move on from the problem ya kan. Tapi aku orangnya keras kepala ya kan. Aku orangnya dibilang nggak mau kalah ya maybe gitu loh ya, kalau ada alasannya. Cuman ya kita bisa bikin alasan apapun itu ya kan. Bener baik buruknya aku yang hadapi ya kan, aku yang hadapi. Mau berantem, mau barbar, mau live review gitu kan, it's from me gitu loh. Kenapa aku buat ini? Karena gini, aku tadi pikir ya sebentar kan, ini baru terjadi berapa jam yang lalu kan dia repost. Bisa nggak gua serang balik? Bisa ya kan, tapi until when gitu loh ya kan. Sampai kapan aku mau berantem sama si Isa ya kan? Sampai kapan aku mau berantem sama netizen yang tidak menyukai aku gitu kan? Sampai kapan gitu loh. So aku bikin statement ini buat mengklirkan hati-hati yang terluka ya. Salah satunya Iza Zega ya, Iza Zega mantan temanku, oke. Dia orang yang baik ya guys, dia orang yang baik. Aku nggak bakal mengurangi apa yang dia pernah lakukan ke aku, which is ya jadi teman gitu loh. Dia pernah jadi teman aku selama setahun lebih lah ya. Apapun yang terjadi aku sama Iza Zega, yang berantemnya, yang huru-haranya dipisahkan ya. Waktu aku kenal baik sama Iza Zega, aku kenal baik dan gak ada sedikit pun niat pengen ngejahatin dia, gak ada guys. Bener gak ada. Dari hatiku yang paling dalam gak ada sedikit pun aku mau nyakitin dia. Tapi emosi sesaat bisa menyakiti hati orang ya. Kayak bawa-bawa keluarga, bawa-bawa Ata segala macam, itu bisa menyakiti hati orang. Dan aku harus mengakuinya itu, karena kalau kita diserang sama orang, kita harus pakai mikir gitu, kita gimana menyerang baliknya lagi. Dan gak bakal habis-habisnya guys. Mau sampai kapan aku berantem sama Iza Zega ya kan? Mau sampai kapan aku ungkit-ungkit atau expose atau apa? This is real life ya, bukannya settingan, bukannya drama, oke? So ya aku mau bilang I did it gitu. Aku yang melakukan ini ya kan. Aku tidak bisa menyalahkan orang lain ya. Aku cuma bisa mengakui apa yang aku lakukan gitu kan. Dan aku cuma bisa bilang aku minta maaf ke orang-orang yang pernah aku sakiti ya. Salah satunya, orang pertama yang aku sakiti adalah Nikita Mirzani ya kan. Apapun yang Nikita Mirzani lakukan ke aku ya it's on her. Tapi apa yang aku lakukan ke Nikita Mirzani, I have to own it ya kan. Jadi aku minta maaf ke Nikita Mirzani. Dan nggak pernah aku dendam gitu ya guys. Dendam kayak yang mau nyelakain dia atau apa, enggak ya. Walaupun
apa yang dilakukan ke aku ya, it hurts gitu. Akunya sakit karena em, sakit dan kaget gitu ya. Kalau sama Fitri ya lumayan leman shock gitu, nggak kenal kok bisa nyerang gue gitu. Kalau sama Isa lebih ke personal, ngerti nggak? Karena dia teman gue, ya kan? Teman aku yang pernah jalan bareng, tidur bareng, hangout bareng ya. Sampai dia percaya sampai dia percaya membuka hatinya. Makanya aku tahu kenapa dia kecewa sama aku, karena kita pernah sedekat itu, ya kan? Tapi ya mungkin ini didinai sama dia lah ya. Makanya aku bilang di sini, reaksinya mungkin nggak kalian yang pengen, ya kan? Aku bisa tadinya apa harus begini begitu, no, nggak bakal ada endingnya, ya kan? So maybe I will not use social media, ya kan? Aku juga kemarin-kemarin gak main sosmed, cuman ya mungkin take a break juga. Bukannya karena aku ketahuan gitu ngomongin ini, no, I already talk to Gaby ya. Aku udah ngomong sama Gaby what happened, and I'll apologize to Gaby ya. Jadi bukannya aku cari aman guys. Kalau aku cari aman dari awal juga aku nggak bakal bikin klarifikasi ini, nggak bakal live begini. But I do want to ngomong sama netizen, karena kalau misalnya nanti suatu saat nanti kalau misalnya aku bisa ngehubungin si Isa atau apa, I have to say to her face gitu kan, meminta maaf ke Isa Zega itu secara private. Tapi aku harus mempublikasi ini karena I hurt her. Aku menyakiti Isa Zega di publik, ya kan? Aku menyakiti Nikita Mirzani di publik. Aku menyakiti Fitri Sauteru di publik, ya kan? Aku menyakiti siapa ya? Juli Caniago di publik, ya kan? Aku menyakiti Solena di publik. Aku menyakiti Atta di publik. Meme, siapa lagi yang aku pernah itu ya? Giselle, Vera, Maulan. So, yeah, maybe I'm the bad guy. I hurt a lot of people. Then I have to think why gitu loh. Alasannya banyak tapi I did it gitu. Jadi I have to step back ya guys. Mungkin aku off social media untuk berapa, I don't know. It will be hard karena sharing life gitu loh sama kalian, kayak punya teman ngobrol, punya teman, tapi for now I need some time to think apa sih Instagram ini positifnya gitu kan ya. Jadi platform buat berantem gitu loh, buat mungkin kalau misalnya nggak ada nggak ada, mungkin ya guys, mungkin kalau misalnya nggak ada sosmed, aku sama Nikita masih berteman. Mungkin aku sama Fitri nggak berantem, mungkin aku sama Isa nggak separah ini gitu kan, karena kita secara private, ya kan. So Instagram ini ya bisa jadi senjata buat aku, bisa jadi bumerang buat aku, ya kan. Jadi sekali lagi aku minta maaf ke Isa Zega. Apa yang aku lakukan, aku pernah menyakiti hatimu, aku pernah menyakiti Atta, ya kan. Aku pernah menyakiti siapa lagi ya? Ya orang-orang di sekitarmu, orang tuamu juga, ya kan. Almarhum ibumu, ya, papamu, ya. That's my fault. Itu adalah kesalahan aku, ya kan. Aku minta maaf bukan karena pengen menang, bukan. Tapi aku merasa enough, ngerti gak sih? Udah cukup aku menyakiti banyak orang, ya kan. Netizen pun jadinya ikut-ikutan. Yang tadinya gak kenal aku, yang gak
jadi membenci aku nggak mau kalian membenci aku gitu loh. Membenci seorang itu penyakit hati guys ya kan. Aku juga nggak mau, aku demi apapun nggak pernah sakit hati sama siapapun ya. Marah iya, emosi iya dalam sesaat ya, tapi membenci seorang enggak. Bener guys. Dan suatu saat nanti aku bakal ketemu Izazega ya, aku samperin Izazega dan aku bakal minta maaf sama dia karena it's personal. Aku pernah kenal sama dia ya guys, aku pernah kenal sama dia, walaupun nanti dia bakal apa najis atau apa atau segala macam, it's okay ya. Walaupun aku one day ketemu atau nggak ketemu, itu different story, but hari ini I have to own it. I hurt her ya. Aku menyakiti dirinya dan aku um, terlalu involved too much ya kan, ke Gaby, ke Bunda Korla segala macam. It's not a game guys, kita ini manusia ya kan, kita punya perasaan, kita dulunya teman, kita apa kita tak saling peduli gitu kan, tiba-tiba gara-gara sosmed ini kita berantem. Jadi kalau misalnya nanti kena netizen kecewa, aku meminta maaf ke Isa atau ada teman-temanku yang kecewa, it's okay. I already hurt you guys ya. I already hurt me ya kan. Aku udah menyakiti banyak orang ya kan. Dan I have to stop. Ya. Aku pikir aku baik, but no, I'm not. I hurt a lot of people. Apapun alasannya itu nggak akan dibenarkan gitu, ngerti gak sih? Oh iya aku begini karena begini. No, I did it. Yes. So I have to own it. So maybe after this live aku bakal off, mengclearkan my mind, my heart gitu loh. Maybe I come back, maybe I don't. Aku juga mau minta maaf sama netizen ya, sama orang-orang yang nonton di sini. Nanti aku save live ini. Tegur aku guys ya, kalau misalnya aku doing too much, kalau aku udah kelewatan, tegur aku ya. Aku manusia, aku punya banyak salah ya kan, banyak dosa. Mungkin aku nggak bakal berubah besok, cuman proses ya. Mengakui kesalahan aku adalah step pertama di journey in my life. Ini aku lakukan bukan buat sosial media, bukan buat viral atau apa, enggak, bukan. For me ya. Mungkin momennya nggak pas karena seolah-olah aku kayak cuci tangan gitu kan, kayak membuat situasi, ya udahlah, apa yang tadi direkam sama orang atau apa, aku harus mundur gitu. Enggak begitu. Aku juga harus penjelasan what happened gitu loh. It already did happen gitu kan. Aku ngomong sama seseorang ya, supposed to be private and it become public. I cannot blame it ke siapa. No, I cannot. It's me ya kan. Dan ya, I think that's it. Aku juga nggak mau terlalu panjang lebar ya. I just need time ya. Need time for myself, need time for merenung gitu kan, ya. Aku berharap ya I change gitu loh, but untuk waktu ini aku mau apologize ya. Again, aku mau meminta maaf. Salah satunya yang orang yang aku sakiti, Adriana Izazega ya, Ata Ariel Pantau ya, Meme, aku sebutin satu-satu ya, Nikita Mirzani, Fitri Sahuteru,
siapa lagi ya, si Amel ya, Amel Amel Putri apa gitu, aku lupa ya, teman Amel lah kalian ya. Siapa lagi ya guys yang aku pernah bahas? Natasha ya kan, Natasha Endar. Julie Chaniago ya kan, Solena Chaniago ya. Mak Wulan, Giselle, Kadina, Mak Vera, Tasya, Mahadiva ya, siapa lagi, Tamara kalau aku pernah nyakitin. That's a lot of people I heard ya. So I am the villain, aku adalah penjahatnya guys, karena mereka mungkin punya satu masalah sama seorang, aku punya masalah sama banyak orang ya kan, ngerti gak guys? Kalau orang punya masalah sama aku, it's personal. Aku punya banyak masalah sama orang, ngerti gak? I make it personal problem for me. Siapa lagi yang aku lupa? Kalau ada yang aku lupa maaf ya. Karena kebanyakan musuh, bukan musuh sih. Dibilang musuh bener ya guys. Kalau aku ketemu them in real life ya, I can call them and apologize gitu loh. Agnes juga ya kan, Agnes Davonar ya kan. I apologize. It doesn't have to go this far. Ini kan related to her ya guys. Siapa ya? Gaby Vesta, Natalia Oki ya kan. Semua yang terlibat. Ada yang aku lupa sebut. Ya. Aku nggak bakal baca komentar kalian karena abis ini aku bakal off for a little while. Bukannya kabur ya, but I'm a human being ya kan. Sometimes I need to just be me ya. Mungkin orang di sana bakal masih kurang puas dengan perkataan minta maaf aku, but I will say it again and again, and maybe in person ya. So buat orang-orang tersebut, kalau bisa unblock, I will say it privately, maybe I will call them ya. Orang-orang yang aku sebut tadi, kalau misalnya kalian blok aku bakal telepon atau WA kalian secara private ya kan. I do this not because of you guys, I do it for me ya kan. Maybe it's not today, mungkin nggak hari ini, mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan. Manusia perlu punya waktu untuk healing ya. I'm hurting because I hurt other people. Hurt people ya. Jadi orang yang kesakitan menyakiti orang lain lagi. So I am hurt. Because of what? I don't know. I have to figure that out. Okay? Ya, so that's why I don't wanna. Aku nggak mau lihat sosial media atau apa, kan nanti kan digoreng-goreng, ada akun hater atau apa, gitu kan? Jadinya emosi. So one of the first step is I will be off social media, okay? Dan aku udah make public apology to everybody, ya kan? Ke semuanya, terutama ke netizen juga, ke teman-teman aku, ke orang-orang yang pernah aku sakiti. Kalau misalnya aku do too much, tegur aku ya guys. Oke? Udah segitu aja. I hope you guys well. I will miss you. Ya. Ini nggak dandan buat live, ini dandan buat kerjaan aku, oke?
I love you. Thank you. I wish you the best. I'll see you later. Bye.